Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin membawakan materi yang berjudul konsep dan indikator pembangunan dengan mata kuliah masalah dan kebijakan pembangunan yang berkelompok Dioda Pratama dan Rina Debbie Anwar dengan dosen pengampu Maulidia Imastaritan. Pengertian Pembangunan adalah proses jangka panjang untuk meningkatkan pendapatan nasional. Ada hubungan kausalitas antara berbagai aspek ekonomi dan non-ekonomi. Proses pembangunan secara fundamental ditentukan oleh aspek non-ekonomi meskipun muaranya aspek ekonomi. Begitupun pentingnya pembangunan sosial diwujudkan dalam pembangunan pendidikan dan kesehatan sebagai unsur pembangunan SDM. Dalam jangka panjang diperkirakan akan membutuhkan waktu paling tidak 2 dasawarsa, bukan terselesaikan dalam waktu pendek ataupun 1 tahun atau jangka menengah 5 tahun. Proses ini secara kumulatif menunjang pertumbuhan pembangunan berkelanjutan, sustained scalar trend daripada Kieslak. Pertumbuhan dan pembangunan memiliki 2 konsep yang mempresentasikan perbajakan panjang guna proses pertumbuhan menunjukkan adanya peningkatan output. Pembangunan mencakup peningkatan output yang terkait dengan perubahan teknis dan institusional. Jadi pembangunan lebih luas daripada pertumbuhan. Konsep pembangunan saling terkait dengan pembangunan. Tanpa pembangunan, maka pertumbuhan akan tersedat berhenti. Bagaimana harus dapat mempertahankan pertumbuhan? 2. Pembangunan adalah menghilangkan ketidaksempurnaan pasar, market imperfection. Market imperfection, segala hambatan yang membuat pasar tidak dapat secara sempurna mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien. Hambatan antara lain informasi tidak sempurna, faktor ekonomi yang kurang dapat berkembang, 3. Faktor monopolis, 4. Penetapan harga oleh pemerintah. 3. Pembangunan adalah industrialisasi, upaya untuk mengatasi ciri-ciri pokok dari perekonomian yang tergantungan pada produksi bahan primer pertanian, sehingga dianggap bahwa pembangunan adalah industrialisasi. Biasanya merujuk kepada negara maju yang pada umumnya sebagai negara industri. Pembangunan secara industrialisasi memberikan pengertian yang keliru karena faktor bahan primer bukan penyebab keterbelakangan. 2. Pertanian bukan faktor penyebab tapi merupakan faktor asosiatif dari keterbelakangan. Praktek monopolistik. Pembangunan menjadi terlalu sempit bila hanya dikaitkan dengan beberapa jenis industri saja. 4. Perbandingan ketiga antara ketiga arti pembangunan. Definisi 1 menunjukkan hubungan kualitatif, menekankan non-ekonomi, memperhatikan perhubungan struktural, memperhatikan pembangunan dan pertumbuhan sebagai proses keseluruhan. 2. Definisi 2 menunjukkan hubungan kausatif, fokus aspek ekonomi, memperhatikan perubahan marginal, mementingkan pada pertumbuhan. Definisi 2 hubungan asosiatif. Pembangunan Definisi 2 hubungan asosiatif. B. Pembangunan di Indonesia pada tahun 1988
bidang ekonomi, pertanian dan industri, bidang agama dan kebudayaan, bidang sosbud, bidang politik dan bidang hukum. Pada tahun 1993, bidang Kesra, Dikbud, bidang Dikbud, bidang politik, aparatur negara, penerangan, dan media massa. Pada tahun 1999, pembangunan yang terpusat dan tidak merata selama ini hanya mengutamakan kehidupan ekonomi, tidak diimbangi kehidupan sosial, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Baik, selanjutnya saya serahkan ke teman saya yang bernama Dedi. Beberapa konsep pembangunan. 1. Konsep ekonomi makro. Hasil akhir pembangunan adalah adanya pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional sebagai ukuran, dan hal yang perlu diperhatikan. 2. Kependudukan. Laju pertumbuhan besar sama dengan kesempatan kerja besar. Kesempatan kerja terbatas sama dengan tingkat kemiskinan rendah. 3. Transisi demografi. Pertumbuhan stagnan, kelahiran dan kematian tinggi. Pertumbuhan cepat, kelahiran tinggi, kematian rendah. Pertumbuhan stabil, kelahiran rendah, kematian rendah. 4. Struktur umur. Dependensi rasio. Penduduk di bawah umur 15 tahun dengan penduduk usia kerja sangat besar. Negara sedang berkembang. Usia kerja tinggi, usia di bawah umur 15 tahun rendah. Negara maju. Usia di bawah 15 tahun tinggi, angka kelahiran turun, pertumbuhan penduduk tetap tinggi. 5. Pengangguran. Pengangguran terbuka. Tenaga sukarela yang tidak bekerja walaupun mempunyai keterampilan. Tenaga bukan sukarela yang mau bekerja tapi tidak ada kesempatan bekerja. Under employment. Pekerja bangunan yang bekerja pada waktu tertentu. Disguised in under employment. Angkatan kerja yang hasil kerjanya kurang dari jam kerjanya. 6. Kemiskinan. Kemiskinan absolut adalah penduduk yang tingkat kesejahteraannya berada di bawah garis kemiskinan. 2. Konsep garis kemiskinan adalah jumlah penghasilan minimum untuk dapat sekedar bertahan hidup. Kemiskinan relatif. Indikator pembangunan. 1. Pendapatan per kapita. 2. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tinggi akan semakin besar penyerapan tenaga kerja. 3. Laju inflasi. 4. Surplus. 5. Pertumbuhan ekonomi atau sumbangan konsumsi, sumbangan investasi, pertumbuhan ekonomi. 6. Investasi dan pembiayaan. 7. Distribusi PDB. 8. Distribusi kesempatan kerja. Indikator pembangunan non-ekonomi. 1. Di bidang sosial budaya. Meningkatnya keluarga yang menggunakan jamban yang sehat, meningkatnya keluarga yang menggunakan air bersih, meningkatnya tempat pengelolaan makanan sehat, meningkatnya keluarga yang menghuni rumah sehat. 2. Di bidang hukum, meningkatnya peran dan fungsi program legislasi nasional, meningkatnya jumlah tenaga perancang perundang-undangan yang berkualitas. 3. Bidang politik. Terwujudnya berbagai jenis sosialisasi politik dan komunitas politik, meningkatnya budaya politik dan demokratis, meningkatnya jumlah tenaga perancang perundang-undangan yang berkualitas. Indikator pembangunan gabungan atau HDI. Indikator UNDP. Harapan hidup minimal 25 tahun, maksimal 85 tahun. Tingkat melek huruf dewasa 0% dan 100%. Angka partisipasi sekolah 0% dan 100%. PDB per kapita 100. Masalah pembangunan. 1. Krisis ekonomi sejak 1997. Indonesia belum mencapai industrialisasi. Krisis ekonomi Asia menular ke Indonesia. Basis produksi yang mengandalkan industri besar dan kurang terkait dengan
usaha kecil dan menengah. Perlu adanya reformasi yang sistem pada tatanan ekonomi dan politik. 2. Akibat krisis ekonomi, meningkatnya pengangguran, meningkatnya penduduk miskin dari 35 juta menjadi lebih kurang 50 juta. Tingkat kesejahteraan menurun, gizi balita kurang dan buruk, 15% bayi lahir, berat badan di bawah normal, anak tidak sekolah. 3. Kriteria miskin, luas lantai rumah 8 meter per anggota, lantai tanah, air bersih tidak ada, jamban tidak ada atau WC umum, kursi tamu tidak ada, lauk pauk tidak bervariasi, tidak mampu beli 1 setel pakaian setahun. Demikianlah penjelasan materi dari kami.